Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan Pak Pras di sini. Kita akan melanjutkan diskusi kita, pembahasan kita tentang soft skills. Secara khusus kita akan membahas tentang cara jitu teman-teman bisa berhasil di soft skills dan membangun portofolio di soft skills. Dan melalui portofolio soft skills itulah nanti akan masuk ke SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, nanti akan kelihatan di situ portofolio teman-teman. Dan sekarang kita akan berdiskusi tentang bagaimana cara jitu untuk mengembangkan portofolio soft skills di SKPI ya. Oke, kita lihat teman-teman sekalian bahwa sebelumnya kan kita sudah bahas ya bahwa eh, mengapa penting soft skills, penentu keberhasilan soft skills 80%, hard skills 20% ya. Kalau kita lihat bidang hard skills ini ya, oke, hard skills itu peran teman-teman di kelas waktu dosen mengajar, bimbingan dengan dosen, lalu membaca jurnal-jurnal mata kuliah dan sebagainya ya, textbook dan sebagainya. Ya itu hard skills. Oke, kejar hard skills semaksimal mungkin ya, raih indeks prestasi setinggi mungkin, raih banyak hal melalui hard skills teman-teman, keterampilan-keterampilan dan sebagainya. Oke, itu bagian hard skills. Nah, tapi bagaimana dengan soft skills ya? Karena soft skill 80% memberi kontribusi untuk keberhasilan, apalagi di era industri 4.0 ini, maka oke, bagaimana kita mengembangkan soft skill? Kalau hard skills tadi kan jelas ya, melalui proses perkuliahan akademik, hasilnya adalah kartu hasil studi KHS. Nanti terima IP semester berapa, ini berapa, indeks prestasi kumulatifnya berapa. Oke, itu hard skill. Hard skills ini kalau Bapak kira otomatis akan terbentuk kalau teman-teman ikut kuliah dengan baik, ya. Tapi bagaimana dengan soft skills? Ya. Kalau hard skills ada jadwalnya, ada kuliah ini 2 SKS, 3 SKS dan seterusnya. Tapi bagaimana dengan soft skills? Ya. Oke, jadi ini yang akan kita lihat teman-teman. Jadi bagaimana kita membangun portofolio soft skills atau di Ukrida secara khusus kita sebut sebagai SPS ya. Kalau hard skills ini kan SKS. Soft skills ini kita sebut SPS ya, sistem point soft skills yang juga ada standar yang harus dicapai mahasiswa ya. Dan hari ini akan Bapak bahas tentang caranya bagaimana ya. Teman-teman perlu ketahui bahwa tentu soft skills ini kan tidak serinci hard skills. Artinya ada yang mengatakan bahwa saya bisa memimpin dengan baik, gitu ya. Cara dengan dia, oh saya ini punya jiwa kepemimpinan. Tapi apa buktinya? Apa indikatornya? Atau misalnya Bapak sebagai penerima eh, penerima kerja, apa buktinya Anda bisa memimpin? Ya, Anda katakan Anda punya soft skills, bisa bekerja sama dalam sebuah tim. Apa buktinya? Ya, Anda mengatakan Anda seorang yang punya komitmen motivasi yang kuat. Apa buktinya? Nah, portofolio soft skills lah yang akan mengindikasikan, ya, tidak juga otomatis, di 100% orang yang aktif berorganisasi akan punya kepemimpinan, tidak. Tetapi itu mengindikasikan atau memberi pertimbangan bahwa Anda punya soft skills. Ya. Jadi pertanyaan sekarang bagaimana membangun portofolio ya. Jadi karena itu nanti yang akan tergambar ini seperti gambar yang nanti SKPI teman-teman itu akan kira-kira begini garis besarnya saja. Semua pengembangan soft skill atau SPS yang teman-teman kembangkan selama kuliah akan tercatat dan nanti akan dimunculkan di SKPI. Nah, hari ini Bapak akan membahas dari 4 tahun standar teman-teman kuliah, apa tips-tips ataupun bagaimana teman-teman bisa mengembangkan portofolio. Oke, tahun pertama saran Bapak adalah nanti kalau di Ukrida secara khusus di tahun pertama itu banyak sekali kegiatan wajib. Oke, jadi kegiatan wajib ini kalau saran Bapak ya memang karena sudah diwajibkan oleh apakah itu
oleh universitas, apakah itu oleh fakultas, oke, maka teman-teman ya wajib ikut namanya juga kegiatan wajib, ya. Tapi bagaimana supaya dia punya makna? Kan bisa saja kalau namanya juga kegiatan wajib belum tentu teman-teman butuhkan, ya belum tentu. Meskipun kita biasanya yang membuat kegiatan itu menganggap berasumsi bahwa itu teman-teman butuhkan. Tapi bagaimana caranya supaya itu misalnya lebih bernilai atau bermakna? Saran Bapak adalah misalnya teman-teman bisa membuat sebuah tulisan dari seminar-seminar wajib yang teman-teman ikuti untuk dimasukkan ke website Ukrida. Bisa jadi penulis, bisa meningkatkan apa namanya skills menulis teman-teman, kemampuan menulis atau kemampuan menganalisa sebuah ide di dalam seminar tersebut. Ya. Lalu yang kedua, bisa teman-teman kalau sudah ikut semua kegiatan wajib, lalu yang kedua dalam tahun pertama itu targetkan teman-teman bisa ikut 2 seminar atau pelatihan atau webinar pengembangan diri yang benar-benar teman-teman suka. Kalau bisa 2 per semester. Yang benar-benar suka. Kalau tadi kan wajib belum tentu suka. Tapi dalam tahun pertama, Bapak menyarankan teman-teman perlu mencari sesuatu yang teman-teman suka. Cari, walaupun bayar ya bayar. Ikut kegiatan tersebut. Lalu di tahun pertama, portofolio mahasiswa juga mulai bisa dibangun melalui apa? Ikut 1 atau 2 organisasi di dalamnya. Nah, kalau saran Bapak, ini kata aktif penting, lalu nominalnya ini saran ya, namanya saran. Tapi kalau menurut Bapak, biar kita maksimal dalam sebuah organisasi, kita perlu memutuskan organisasi mana yang menjadi fokus kita. Tidak harus semua. Kalau bisa 1 atau 2, ya, untuk maksimal. Ya, bisa intra artinya ada di lingkup universitas, ya, apakah UKM, BEM, lembaga kemahasiswaan lainnya, atau bisa ekstra. Nah, ini ekstra ini jarang sekali nih mahasiswa kadang merasa hanya fokus ke intra. Ekstra juga bisa. Ya, kalau 2 organisasi bisa 1 intra, 1 ekstra. Tapi kalau cuma 1 mungkin Bapak sarankan intra saja ya, supaya kita bisa fokus. Ya. Jadi teman-teman ini lihat bahwa kalau kita sejak awal nanti bisa aktif di situ, itu akan menarik untuk pengembangan soft skill, apakah itu kita katakan kerjasama tim, kepemimpinan, pengorganisasian dan sebagainya ya. Banyak pilihannya kalau ekstra, kalau saran Bapak, sesuatu yang nggak ada di kampus. Kalau ada di kampus ya di kampus saja. Misalnya organisasi yang bergerak di yayasan sosial atau misalnya yang bergerak di kampus-kampus di luar universitas kita misalnya seperti perkantas dan sebagainya ya. Dan tahun kedua nanti bila minat bisa lanjut di situ, bila tidak bisa cari yang lain dan seterusnya begitu sampai tahun keempat. Jadi aktif 1 atau 2 organisasi. Dan Bapak kira satu hal yang sangat penting mentalitas yang harus kita miliki adalah entrepreneurs, berwirausaha. Ya, jadi mulailah di tahun pertama memikirkan sebuah usaha atau kalau udah bisa merintis sebuah usaha. Ya. Dan Bapak kira ini tahun pertama sudah cukup. Ikut kegiatan wajib, ikut seminar yang kita suka, aktif organisasi dan merintis ataupun memikirkan sebuah usaha. Nah, kita masuk ke tahun kedua. Kalau tahun kedua, mulai pengembangan diri yang kalau di dalam soft skills-nya Ukrida kategori B itu ya. Mulai kita masuk ke keterampilan-keterampilan yang sifatnya lebih teknis gitu ya. Atau skill-skills yang dibutuhkan, maka targetkan bisa ikut 2 pelatihan lanjutan yang menekankan keterampilan atau skills yang dibutuhkan ya. Jadi jangan hanya ikut seminar-seminar saja gitu, tapi lihat sesuatu yang sifatnya memang benar-benar teman-teman butuhkan. Dan mulai kalau nanti sudah banyak ikut apa namanya ini keterampilan-keterampilan yang lebih teknis, maka mulai ikutlah kompetisi-kompetisi yang sifatnya tingkat nasional. Misalnya Belmawah ya, Belmawah Dikti ya, bisa teman-teman targetkan
tahun kedua teman-teman bisa menjadi peserta di kegiatan-kegiatan lomba Belmont. Ya, dan lalu kegiatan yang lain ya tetap mulai merintis usaha, atau kalau sudah merintis di tahun pertama mulai mengembangkan, nanti bisa juga dimasukkan ke proposal KBMI ya, Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia, terus aktif di organisasi, dan di tahun kedua Bapak kira akan menarik kalau teman-teman mulai juga ikut kegiatan sosial. Nah, bagaimana yang tahun ketiga? Dua pelatihan tingkat lanjut atau baru tetap direncanakan ya. Tadi kalau tahun kedua kompetisi nasional sebagai peserta, tahun ketiga harapannya sudah bisa juara ataupun minimal mungkin mendapat hibah ya, mendapat pengakuan bahwa teman-teman apa namanya, kalau misalnya ikut program kreativitas mahasiswa PKM ya, minimal dapat hibah. Dan di tahun ketiga kita juga sudah mulai bisa untuk ikut kompetisi yang sifat internasional atau konferensi-konferensi yang diadakan, bisa berkolaborasi dengan dosen A atau dosen di ya. Di organisasi tahun ketiga harapannya sudah menjadi tim inti, kalaupun tidak menjadi ketua atau misalnya koordinator bidang dan sebagainya. Dan di dalam itu juga bisa menjadi terlibat di dalam beberapa ya ini salah penomoran ya, bisa terlibat di beberapa proyek sosial misalnya, boleh mulai terlibat di proyek sosial dan bisa menjadi tim leader di sana. Nanti itu akan memberi kredit tersendiri kepada teman-teman ya. Lalu wirausahanya tetap dikembangkan ya, tetap apa namanya, mengembangkan kegiatan kewirausahaan. Kalau bisa sudah profit atau sudah makin stabil. Dan di tahun ketiga dalam pengembangan soft skill ini, teman-teman, Bapak menyarankan teman-teman kalau bisa sudah memiliki mentor, memiliki seseorang yang mungkin menurut teman-teman itu punya kapasitas yang teman-teman bisa jadikan panutan. Lalu di tahun keempat, ya di tahun keempat, tahun terakhir, dua pelatihan per tahun itu atau apakah baru atau lanjut itu Bapak kira tak penting, yang menjurus kepada target pekerjaan atau bidang akademik yang lebih spesifik ya, atau sertifikasi yang lebih spesifik ya. Lalu carilah institusi-institusi yang terpercaya, yang punya kredibilitas, yang bisa memberikan pelatihan kepemimpinan kepada teman-teman ya. Jadi jangan hanya ikut yang standar gitu. Kalau bisa cari di luar leadership academy misalnya yang punya punya nama yang cukup baik di masyarakat, sehingga nanti teman-teman kalau cari kerja, kalau punya itu di portofolionya, punya sertifikasi pelatihan kepemimpinan itu bisa menolong teman-teman untuk diterima di tempat itu ya. Pembekalan pra alumni mulai perlu diikutin dengan serius, apakah itu yang diadakan di UPIDA melalui pusat karir atau di luar UPIDA ya. Jadi mulai penting teman-teman, atau mungkin mulai menjejaki, kalau teman-teman magang di sebuah perusahaan bisa menjejaki untuk bekerja di perusahaan tersebut. Lalu kegiatan kewirausahaan tetap perlu dikembangkan. Bapak kira di dalam programnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pendidikan tinggi, kegiatan kewirausahaan itu mendapat tempat yang cukup spesial ya. Banyak sekali hibah-hibah wirausaha yang bisa teman-teman raih ya. Lalu di tahun keempat mulailah berpikir untuk harus ada partisipasi di tingkat internasional, apakah itu sifatnya konferensi dan sebagainya. Dan di organisasinya harusnya di tahun keempat sudah menjadi leader lah, minimal koordinator bagian ataupun pengurus inti di dalam organisasi. Nah, tips sederhananya ini hal-hal sederhana yang Bapak coba bagikan, meskipun nanti teman-teman harus mencari cara sendiri untuk berkembang selama kuliah. Bagaimana membangun portofolio ini kan hanya sebuah saran begitu ya, teman-teman akan mengembangkan sendiri. Jadi
teman-teman yang memutuskan, ya teman-teman merdeka untuk mencarinya, mengikutinya dan sebagainya ya teman-teman, bebas. Tapi ini tips dari Bapak. Yang pertama, kita harus cari informasi itu secara proaktif ya, jangan menunggu. Jadi tidak ada yang sesuatu yang sangat penting itu apa namanya, lalu kita dengan mudah mendapatkannya. Pasti harus membutuhkan sikap yang proaktif, mencari informasinya, menangkap peluangnya dan mempersiapkan diri untuk memperolehnya. Ya. Jadi sederhananya lagi, imersivitas itu teman-teman kalau bisa dipakai terus menerus. Samping kegunaannya banyak, tapi pasti informasi-informasi juga yang penting disampaikan oleh itu. Yang kedua, kalau teman-teman aktif di media sosial, jadikan itu sebagai alat pengembangan diri, sebagai brand untuk membangun portofolio, gitu ya. Karena ya bukan rahasia lagi ya bahwa semua perusahaan-perusahaan itu akan meng-cross check siapa teman-teman itu, salah satunya adalah melalui media sosial. Ya, karena dari media sosial lah kelihatan ini orangnya siapa. Kalau di media sosialnya setiap hari uploadannya itu tentang apa namanya, tentang sesuatu yang membahayakan misalnya gitu ya, atau sesuatu yang intoleran misalnya, atau sesuatu yang provokatif misalnya, tentu itu menggambarkan brand diri teman-teman. Dan jadikan media sosial itu sebagai alat untuk berkembang juga ya, apakah mencari informasi dan sebagainya ya. Dan jangan lupa sejak dini Bapak kira sebagai seorang mahasiswa perlu memikirkan investasi ataupun menabung ya. Dengan ini tujuannya apa? Itu akan membuat teman-teman, memotivasi teman-teman untuk kalaupun berusaha akan memotivasi atau membentuk pola hidup ya, supaya tidak apa namanya, terlena dengan misalnya kalau mahasiswa itu harus senang-senang saja dan sebagainya gitu ya. Jadi jangan lupa kalau bisa berinvestasi supaya kita gaya hidupnya terbentuk. Oke. Dan yang paling penting ya, kembali kepada Anda semua ya, bagaimana Anda merencanakan masa depan yang Anda mau raih selama kuliah. Ya, visi yang Anda miliki. Anda diberi kebebasan selama kuliah, Anda diberi kebebasan di dalam mengembangkan diri, Anda merdeka untuk mengerjakannya. Ada yang merancang, ada yang akan mengalaminya, dan ya Bapak sebagai sebagai pendidik menyarankan teman-teman untuk raih kesempatan yang terbaik selagi masih kuliah, ya. Tapi ya kembali kepada Anda semua. Karena sebagai mahasiswa, teman-teman punya independensi dalam pengembangan diri. Jadi itu tergantung Anda semua. Oke, jadi 4 tahun kuliah, kalau bagi saran Bapak itu waktu yang cukup untuk mengembangkan portofolio khusus skill. Hingga gitu selesai kuliah, bahkan mungkin sebelum selesai kuliah, kita sudah bisa meraih selangkah lebih daripada yang lain. Jadi itu saran dari Bapak, tips gitu mengembangkan soft skill di surat keterangan pendamping ijazah. Ya, semoga Anda berhasil. Sampai ketemu lagi di channel YouTube Pak Pras berikutnya. Ya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.